حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أحرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنه من سماء العقل كل حجاب جحاب الجهل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا إلى آخره الحديث. كما قال: اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود غير مقصود ويا ذا الكرم والجود. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, jamaah sholat maghrib dan sekaligus akan dilanjutkan sholat isya. Di sela-sela itu kita akan bersama-sama mengkaji di kajian ba'da maghrib ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting untuk kita kemudian renungkan bersama-sama tentang hakikat kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan di dalam perspektif, di dalam sudut pandang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 15, besok tanggal 16, sekaligus biasanya menjadi tradisi di lingkungan kita diselenggarakan malam peringatan kemerdekaan yang bertepatan dengan tanggal malam 17 Agustus. Mudah-mudahan para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang kita peringati ini secara substantif betul-betul memerdekakan kita. Sebelum kita membahas tentang hakikat kemerdekaan, ada paling tidak minimal ada pertanyaan penting yang harus kita jawab. Ada 3 pertanyaan penting yang harus kita jawab agar kita bisa memahami tentang hakikat, substansi atau esensi dari kemerdekaan yang setiap tahun kita peringati. Pertanyaan yang pertama, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, apa itu merdeka?
Apa itu merdeka? Yang kedua, filosofi yang melatar belakangi kemerdekaan. Apa itu filosofi merdeka? Dan yang ketiga, ini lebih penting untuk kita pahami. Sudahkah kita betul-betul merdeka? Sudahkah kita betul-betul sudah merdeka? Para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, memahami arti kemerdekaan di dalam Islam memiliki makna yang sangat penting, sangat urgent untuk kita ketahui tentang apa sesungguhnya arti kemerdekaan itu. Kenapa ini penting? Agar kita dapat mengetahui batas-batas kemerdekaan, batas-batas kebebasan yang kemudian ditetapkan oleh syariat, yang ditetapkan oleh syariat Islam, sehingga dalam memperingati kita tidak akan menabrak rambu-rambu, kita tidak akan kemudian melanggar prinsip-prinsip syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bahas satu persatu 3 pertanyaan penting tadi agar kita mampu memahami substansi hakikat dari kemerdekaan dalam bingkai, dalam perspektif sudut pandang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ta'rif atau definisi dari kemerdekaan secara lughawi, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, berdasarkan bahasa Sanskerta, definisi merdeka adalah bebas dari segala belenggu, bebas dari segala kekangan, bebas dari aturan-aturan yang membatasi, dan bebas dari kekuasaan dari pihak tertentu yang kemudian mengkooptasi. Ini dari bahasa Sanskerta. Bebas dari belenggu, bebas dari kekangan, bebas dari aturan, bebas dari kekuasaan yang kemudian membatasi kebebasan dari pihak lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau dari bahasa Melayu, merdeka itu adalah bebas, tidak tergantung pada selain dirinya, serta independen, tidak di bawah kendali orang lain, tidak di bawah kekuasaan orang lain, bisa mengambil keputusan sendiri. Ini di dalam bahasa Melayu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga berarti bahwa bebas dari penghambaan kepada manusia, bebas dari penghambaan kepada orang lain, dan bebas dari penjajahan. Artinya apa? Mereka berdiri sendiri, mereka bebas menentukan nasibnya sendiri, mereka bebas mengambil keputusan sendiri, mereka bebas membuat kebijakan sendiri, bebas dari pengaruh pihak lain, pihak-pihak tertentu yang kemudian mengkooptasi. Itu dari bahasa Melayu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara sekalian, para bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka
memiliki tiga makna. Ya, tiga makna. Makna yang pertama adalah bebas dari penjajahan, atau bahasa halusnya pendudukan. Ini seringkali kita disuguhkan pada pilihan-pilihan kata, diksi yang tidak menguntungkan bagi kelompok-kelompok lemah. Menjajah dikatakan pendudukan, seperti yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Padahal mereka melakukan genosida. Padahal mereka melakukan ethnic cleansing. Tapi hanya dianggap sebagai menduduki. Sepertinya hanya rebutan tempat duduk. Padahal substansinya mereka membumi hanguskan. Padahal substansinya mereka adalah memusnahkan sebuah negara yang namanya Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita seringkali menghaluskan yang kemudian tidak terkena substansinya. Makna yang pertama adalah bebas dari penjajahan. Tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak dipressure oleh orang lain, tidak ditekan orang lain, tidak dimarginalkan orang lain, apalagi sampai dibunuh, dihabisi, digenosida oleh bangsa lain. Ini dari KBBI yang pertama, bebas dari penjajahan. Yang kedua, bebas dari tuntutan-tuntutan. Dan yang ketiga adalah bebas menentukan nasibnya sendiri. Tidak terikat, tidak tergantung oleh pihak lain. Ini dari KBBI. Bebas dari penjajahan, bebas dari tuntutan, bebas menentukan nasibnya sendiri, tidak terikat, tidak tergantung, tidak tersandra oleh pihak lain, bangsa lain yang kemudian melakukan aneksasi. Ini secara lughawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Menurut istilah, kemerdekaan itu adalah dapat diartikan sebagai sebuah kebebasan individu untuk dapat melakukan apapun yang dia inginkan, apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia rencanakan, yang dikehendakinya tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Ini adalah rumah tangga, urusan rumah tangga sendiri, urusan negaranya sendiri. Negara lain, pihak lain, orang luar, outsider tidak boleh ikut campur. Itu secara istilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari definisi ini saja kita bisa mengukur sesungguhnya kita apakah sudah merdeka secara ekonomi, secara politik, budaya. Apakah kita sudah bebas? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, apa ta'rif atau padanan kata, sinonim kata dari merdeka ini? Di dalam bahasa Arab disebut sebagai istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal itu adalah masjid sebagai monumen untuk meneguhkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibuatlah Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan apa yang oleh founding mother kita dengan dibangunnya Masjid Istiqlal itu menunjukkan jati diri bahwa ini adalah monumen kemerdekaan Indonesia yang beberapa waktu yang lalu kita sempat diviralkan oleh beberapa pihak oknum yang kemudian justru bekerja sama dengan Israel la'natullah, menyelenggarakan pendidikan kader ulama
yang mengkader adalah orang Zionis. Na'udzubillah min dzalik. Ari Gordon berbicara di situ. Ini dedengkotnya Zionis. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga kemerdekaan, peringatan kemerdekaan, momentum kemerdekaan disebut sebagai Idul Istiqlal. Jadi substansi istiqlal, kemerdekaan itu adalah bebas. Kata bebas ini di dalam bahasa Arab disebut al-hur. Dengan bentuk verbalnya kebebasan, sehingga disebut sebagai al-hurriyah. Itu di dalam bahasa Arab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam terminologi bahasa Arab itu disebut sebagai definisinya adalah at-taharrur wal khalis min al-aqidain was siyasatil ajnabiyyah. Bebas itu bermakna bahwa al-hurriyah itu adalah bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan dari segala bentuk penguasaan oleh pihak lain selain dirinya sendiri. At-taharrur wal khalis min al-aqidain was siyasatil ajnabiyyah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah. Berarti kemerdekaan adalah satu hal yang sifatnya asasi dan melekat di dalam diri setiap manusia, yang melekat di dalam diri setiap orang, setiap insan. Karena sifatnya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kemerdekaan, kebebasan itu sifatnya asasi, menjadi hak asasi. Oleh karena itu tidak dapat kemudian dirampas semena-mena, tidak boleh kemudian dinafikan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, karena dia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk perbudakan dan penjajahan harus dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini karena tidak sesuai dengan kodrat manusia yang bebas merdeka. Karena manusia ini adalah makhluk yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan konstitusi kita, agar bebas merdeka dari penjajahan, dan kemudian membantu kemerdekaan negara-negara lain yang kemudian terjajah. Oleh karena itu sikap Indonesia mulai zaman Bung Karno sampai sekarang ini begitu jelas terhadap Palestina. Apalagi Palestina punya jasa yang cukup besar bagi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, yang pada saat kita berjuang mati-matian dalam rangka merebut kemerdekaan dari penjajah, saudara-saudara kita di Palestina membantu dengan tidak ada lelahnya, harta, pengaruh, senjata, termasuk Mufti Palestina Amir Al-Husaini pada saat itu menyerukan kepada seluruh dunia ketika Hindia Belanda, waktu itu nama Indonesia belum ada nama Indonesia, berperang untuk merebut kemerdekaan, dikeluarkan fatwa jihad fisabilillah secara global untuk membantu Hindia Belanda sebelum nama Indonesia, ketika berjuang untuk memerdekakan dari penjajah. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Tanpa bantuan mereka barangkali sampai hari ini kita belum merdeka. Itu tahun 45. Baru kemudian 3 tahun berikutnya 46, 47, 48, saudara-saudara kita di Palestina setelah membantu kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, ganti mereka yang dianeksasi, dijajah oleh Israel anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk mereka
jihad amwal, mengirimkan bantuan finansial untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat negara-negara lain belum ada yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara kita Ikhwanul Muslimin di Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu peran kita agar setimpal sesuai dengan apa yang dulu diberikan oleh Palestina, mesti kita memposisikan peran yang sangat signifikan untuk membantu mereka agar merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh kemudian kita memperbudak orang, mengkooptasi orang, baik itu secara fisik maupun mental. Karena ini bertentangan dengan kodrat manusia yang dilahirkan merdeka. Sehingga yang namanya perbudakan di dalam Islam dihapuskan. Para sahabat kemudian memerdekakan para budak. Sehingga hari ini perbudakan tidak mungkin tidak terjadi di dunia ini. Walaupun secara substansi masih terjadi perbudakan-perbudakan yang tidak kasat mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Oleh karena itu tidak dibenarkan memperbudak manusia atas dasar kekuasaan apapun. Tidak boleh memperbudak manusia atas kekuasaan apapun. Dan ini yang menjadi spirit Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an manakala menyampaikan dakwahnya kepada para penguasa-penguasa yang ada di dunia. Bagaimana Umar bin Khattab mendakwahkan kepada penguasa Persia yang saat itu Rustum melalui sahabatnya Rib'i bin Amr. Umar mengatakan bahwa kami umat Islam, kata Umar, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama manusia. Jadi kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini spirit yang digunakan Umar untuk berdakwah, mendakwai para raja, mendakwai para penguasa yang saat itu berinteraksi dengan Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan semangat ini, bagaimana membebaskan manusia dari perbudakan kepada manusia, penghambaan kepada manusia sesama manusia, menuju kepada penghambaan lillahi wahdah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan semangat ini Islam kemudian dengan mengeluarkan umat manusia dari kubangan kegelapan, kejahiliaan kepada cahaya kehidupan yang terang benderang di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah manusia-manusia merdeka, manusia-manusia yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka dunia ini. Kenapa kita disebut sebagai umat terbaik? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Senantiasa mengkampanyekan, mempropagandakan kebaikan. Pesan-pesannya adalah pesan-pesan kebaikan. Paradigma perspektif kebaikan di-share kemana-mana. Hari ini untuk menjalankan
Amar ma'ruf tidak sesulit dulu. Tidak sesulit dulu. Dengan di rumah kita rekam suara kita, kita share voice amar ma'ruf. Kita membuat video, kita share, sudah amar ma'ruf. Kita membuat artikel, kita share, sudah amar ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah amar ma'ruf. Sehingga kita kemudian menjadi umat terbaik karena kita mau dan mampu melakukan ta'muruna bil ma'ruf, kampanye, pesan propaganda kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Mengkampanyekan, memproteksi diri kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada masyarakat, tetangga, bangsa dan negara ini dari kemungkaran. Yang hari ini kita lihat kemungkaran merajalela di mana-mana, maksiat dan mungkarat ini di mana-mana. Sepertinya kita dikepung oleh kemaksiatan dan mungkarat. Seolah-olah kita ini menjadi tidak berdaya. Sehingga kita kemudian disembunyi di rumah kita masing-masing ketika ada kemungkaran. Padahal ada perintah nahi mungkar. Atau amar ma'ruf lebih mudah. Tapi nahi mungkar ini sulit karena akan berhadapan dengan penyeru-penyeru pemain propaganda kebatilan. Bahkan siap-siap saja dituduh sebagai kelompok-kelompok anti kemapanan, kelompok-kelompok keras, kelompok-kelompok radikal. Karena cara pandang masyarakat sudah sedemikian rupa diracuni oleh paradigma yang keliru. Ada semacam ketakutan untuk menyampaikan kebenaran, sehingga pilih jalan aman. Jadi kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini, kenapa sampai merajalela, yang kemudian tumbuh menjadi sesuatu yang menakutkan? Bukan karena pelaku kemungkaran itu banyak. Coba kalau kita bandingkan orang-orang yang melakukan kejahatan dengan orang yang melakukan kebaikan, lebih banyak mana? Pelaku kejahatan tidak banyak, cuma dia provokatif, selalu berbicara, selalu menekan, sehingga kita takut. Padahal mereka hanya sedikit, tidak banyak. Yang banyak justru takut. Kita terpenjara, kita ketakutan. Jadi kemungkaran itu merajalela, menjadi besar dan menakutkan. Bukan karena pelakunya banyak, tapi karena orang-orang yang baik itu takut, tidak berani. Sehingga dibayang-bayangi oleh seolah-olah mereka ini banyak, besar, terorganisir dengan rapi. Na'udzubillah min dzalik. Banyaknya kemungkaran bukan karena mereka besar, tapi karena kita diam terhadap kemungkaran itu, sehingga kemudian kemungkaran itu menjadi semakin besar dan berdaya, seolah-olah dilindungi oleh banyak orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu harus imbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan sampai amar ma'ruf itu semuanya melakukan amar ma'ruf karena ini mudah, tidak beresiko. Tapi pelaku nahi mungkar yang berisiko ini tidak ada yang berani ambil bagian. Oleh karena itu kalau kita tidak berani nahi mungkar, support itu. Masyarakat, komunitas, ulama, guru, kiai yang berani nahi mungkar untuk kita support bersama-sama. Jangan diam. Karena ketika kita diam melihat kemungkaran, kita menjadi setan bisu yang menyebabkan mereka menjadi semakin besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai khairul ummah karena amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang kemudian bisa melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
bukan khairul ummah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya makna kebebasan dan kemerdekaan di dalam Islam itu sungguh sangat luas. Namun kata ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah dapat dimaknai dari dua perspektif, dari dua sudut pandang, yakni secara syariah dan secara kemanusiaan. Secara syariah ma'asyiral muslimin rahimakumullah dapat diartikan sebagai kondisi saat seseorang sadar dan kemudian berusaha keras untuk memposisikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu, tidak lagi diperbudak oleh ketakutan kita kepada orang lain yang mengkooptasi. Ini secara syariah. Bagaimana kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan makna kepada kebebasan ini secara syariah? Beliau menulis di dalam buku Sistem Masyarakat Islami di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Beliau menyampaikan bahwa Islam itu mengakui kemerdekaan atau kebebasan yang dimiliki oleh individu dalam beberapa aspek kemanusiaan. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Yang kedua adalah kebebasan berpikir. Yang ketiga kebebasan berpolitik. Yang keempat kebebasan untuk memilih tempat tinggal. Dan yang kelima diberikan akses untuk kemudian memiliki bentuk kebebasan hakiki di dalam memperjuangkan kebenaran. Coba kita lihat satu contoh saja kebebasan dalam beragama. Dan ini dijamin oleh Islam, tidak ada paksaan di dalam Islam untuk kemudian memilih suatu agama tertentu. Bahkan di dalam undang-undang kita juga dijamin kebebasannya. Coba kita simak surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 256. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Lan fisama laha. Wallahu samii'un 'alim. Artinya tidak ada paksaan di dalam mengikuti, menganut di dalam agama khususnya Islam. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang hak, jalan yang benar dan jalan yang batil, jalan yang sesat. Barang siapa yang kemudian ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang pada tali Allah yang sangat kokoh dan kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ini surat Al-Baqarah. Jadi tidak ada paksaan. Oleh karena itu dakwah itu bukan memaksa, tapi kemudian menyampaikan, tugas kita menyampaikan. Urusan hidayah, mereka mengikuti agama Islam, itu adalah hak prerogatif Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada paksaan. Ini adalah kebebasan, kemerdekaan orang untuk memilih kepercayaan, untuk memilih agama. Tidak ada paksaan. Bahkan Rasulullah itu juga pernah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika pamannya Abu Thalib tidak sempat masuk Islam, padahal beliau yang memperjuangkan, membela dan melindungi Rasulullah dan dakwah Rasulullah. Kemudian Allah berfirman, "Fa innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya urusan hidayah itu bukan otoritas kamu wahai Muhammad, tapi itu adalah urusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalil lain yang menjelaskan tentang kebebasan beragama
di dalam Islam. Surat Yunus ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah percaya semua orang yang ada di bumi ini kepada Allah seluruhnya. Bisa saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat mereka semuanya beriman. Tetapi apakah kemudian kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Nah, ini adalah dalil tentang bagaimana Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk kemudian memilih mana yang hak, yang batil. Yang hak sudah jelas, yang batil juga jelas. Kalau memilih yang hak, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan balasannya adalah surga. Kalau mereka yang batil, maka dia akan menerima balasannya. Mudah-mudahan para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik dengan mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah di dalam Islam. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.